Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjalan di bumi Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun setiap tenggelam matahari maka bergantilah hari. Tenggelam matahari nanti maghrib, lewatlah Ahad, sudah masuk malam Senin. Kita menyadarinya atau tidak, satu hari berkuranglah jatah kita tinggal di bumi Allah. Setiap hari tenggelam matahari berkurang satu hari, sehingga kita satu langkah dengan langkah pasti semakin dekat dengan alam kesendirian, yakni alam kubur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang berakal, orang yang pandai adalah man dana nafsahu, yang di dunia ini mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, di sela-sela kesibukan dunianya dia senantiasa berusaha menyiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat-sangat panjang, perjalanan yang tidak ada ujungnya, perjalanan setelah kematian yang muaranya ada dua, yakni surga atau neraka. Maka hadirin rahimahullah, dalam kegiatan keseharian apa yang dilakukan tidak terlepas dari ganjaran, pahala atau dosa. Itulah pertemuan ini kita masih melanjutkan kajian sebulan yang lalu, masih al-kabair, dosa besar. Urutan pertama sudah kita bahas sebulan yang lalu, menyekutukan Allah, induk daripada dosa besar. Lalu urutan kedua yang banyak disepelekan oleh manusia, padahal dari segi urutan dosa besar yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dia menempati urutan kedua setelah dosa syirik. Maka hadirin Allah, berkenaan dengan durhaka kepada kedua orang tua, termasuk juga mertua, Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan atau kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya lemah yang bertambah-tambah, ada yang mengartikan derita di atas derita. Ibu-ibu tahu, kalau kita mau tahu uji coba sedikit saja, belilah semangka, ikatkan ke perut kita, bawa 24 jam ke pasar, mandi, tidur, gimana, nyaman dah semangka. Nah bayi ini ketika sudah dulu kan dia bergerak, kadang ngepak, kadang ngikut, mencium apapun dia mual muntah. Maka Allah ceritakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Ketika lahir minimal 300 saraf putus. Apalagi bayi ini besar lalu dirobek rahim, lebih lagi berapa, lalu dijahit. Untung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat pelupa pada perempuan. Maka kata Nabi SAW, seandainya wanita itu tidak dikasih sifat pelupa oleh Allah, maka setiap perempuan punya anak satu saja. Pas mau anak dua lagi, enggaknya cukup pak satu. Tapi sudah punya anak
datang lagi. Kedua, lahir lagi, lupa lagi dia, sehingga 9 lah anak itu. Kalau anak ayah saya 13, tidak nanggung-nanggung. Ya, ini kasih sayang Allah kepada kita. Dilanjutkan lagi, bentuk durhaka itu bagaimana? Nah, orang menganggap menamparnya, mengusirnya. Ya, sudah mulai dikatakan durhaka 2 huruf saja. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan pertama jangan menyembah selain Allah, jangan melakukan syirik, dosa durhaka kepada maksudnya dosa menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua, janganlah Allah memerintahkan adalah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lanjut di kalimat selanjutnya, fala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu ah. Alif fa. Durhaka. Apalagi lebih dari itu. Nah, tolong dikulang Nyuruh terus. Ada yang nggak pernah disuruh, nggak ngerti lagi nih. Hanya itu saja sudah durhaka. Atau tidak membuat tapi diam, tapi perilaku, sikap anak membuat pikiran orang tua, beban pikiran. Misal minta ganti HP, lalu kata ayahnya bulan depan nunggu gajian, belum ada duit. Kalau gitu nggak mau sekolah, harusnya sekarang atau besok. Berpikir orang tua, nyari keliling pinjaman, tidak dapat duit. Mau beli HP yang mahal tidak cukup. Mah gimana nih, ngancam nggak mau sekolah. Ini pun sudah durhaka. Iya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad, man hazina walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang sudah membuat sedih kedua orang tuanya, faqad aqahuma, sungguh dia sudah mendurhakai kedua orang tuanya. Seperti itu. Maka hadirin rahmatullah, azab, segala azab diberikan oleh Allah ketika mati dan setelah mati. Umumnya begitu. Tapi Nabi menyampaikan ada 2 azab yang cash DP-nya di dunia, panjang, pelunasannya nanti di neraka. Yang pertama, dosa menyakiti, menzalimi orang-orang yang dekat dengan Allah, para ahli ibadah. Walaupun dia latar belakang tukang beca, tapi kalau dia ahli ibadah dizalimi, apalagi kalau dia ulama, kiai, para habaib. Maka seandainya di antara jamaah tidak sepaham dengan sepak terjang habaib, salah satu habaib misalnya Habib, diam, no comment. Apalagi mereka bicara tentang kebenaran walaupun dengan cara keras, diam. Sebab misal ada satu saja Habib salah misal, lalu di hari kiamat atuk mereka Rasulullah mensyafaati sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat. Lah kita keturunan siapa yang mencaci maki, berkata tidak layak dan pantas? Wali songo aja jauh, paling-paling kita ini orang tua kita wali murid, naik sedikit wali nikah, mentok sudah. Ya. Sebab ada pesan Nabi, tawaran dari Nabi, riwayat Khuzaimah, hadisnya sahih. Siapa di antara kalian ingin husnul khotimah, mati beriman, pesan Nabi pertama, cintai dan sayangi anak cucu keturunan
Yang kedua, jangan sakiti mereka. Kalau tidak sepaham, no comment. Ya. Mengkomentar yang macam-macam aneh-aneh, terutama para kiai, para ulama, habaib, tidak akan menambah iman kita, nambah dosa ini. Seperti doakan saja ya Allah, beri hidayah pada mereka. Saling mendoakan yang baik-baik. Hati-hati. Sebab azab di dunia, DP-nya pelunasan nanti di neraka. Dosa yang kedua, durhaka dengan orang tua. Kedua orang tua termasuk mertua. Orang merampok bisa saja dia kaya. Dia membunuh senang, tidak ketahuan sama polisi, musuhnya mati. Ya, azabnya mati setelah mati. Tetapi dua dosa ini, menyakiti orang yang dekat dengan Allah, ya, DP di dunia, pelunasan nanti neraka. Termasuk yang kedua, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi ya, Rasul sudah menyampaikan di dalam hadis riwayat Tabrani, ridallah fi ridal walidin, sakhtullah fi sakhtil walidin. Ridha Allah di dalam ridha orang tua dan murka Allah dalam murka orang tua. Dilanjutkan lagi hadis masih riwayat Tabrani. Salah satu la yanfa'u ma'ahunna. Ada 3 macam dosa yang apabila dosa ini kita lakukan akan membuat semua amal dia sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali semua amalan. Ada 3 perbuatan dosa yang apabila dilakukan, kata Nabi, la yanfa'u ma'ahunna amalun. Jadi tidak ada manfaat atau sia-sia semua amal ibadahnya. Pertama, amal syirki billah. Ya, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran, pengecut atau kematian. Maka hadirin rahmatullah, akan sia-sia walaupun sudah 10 kali dia berangkat haji, sudah 30 kali dia umroh. Misalnya tidak pandemi, tiap tahun dia berangkat, mungkin setahun tuh bisa berkali-kali. Maka amal ibadah, ya. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau orang itu zalim? Kita lihat Nabi memerintahkan, ya, Nabi menyatakan jangan sampai kedua orang tuamu marah, salah satu keduanya. Buatlah Allah Ta'ala, carilah Allah supaya Allah meridhoimu dengan cara cari ridhonya orang tua. Karena orang tua ridho, Allah akan ridho. Lalu sahabat bertanya, wa in kana zaliman, ya Rasul, tapi orang tua zalim, menelantarkan kami ketika misal sudah pisah dengan mak saya, karena mak saya sampai upahan jadi membantu membesarkan kami, misal, maaf kalau ada yang terlalu seperti itu, atau tidak mengurus kami, atau orang tua zalim, narkoba, tidak salat, maksiat. Apa kata Nabi? Wa in kana zalim, walaupun dia zalim, wajib berbakti. Perkara kezaliman dia itu urusan orang tua dan Allah. Saya tinggal doa seperti itu. Sampai begitu. Apalagi orang tua, orang baik-baik, orang soleh. Orang tua zalim saja. Bagaimana kalau dia zalim? Kata Allah, in kana zaliman, walaupun dia zalim tetap wajib berbakti. Tidak boleh membantah dan tidak boleh menceramahinya. Ceramah depan orang tua tersinggung, itu durhaka. Kalimat yang kita sampaikan hak,
Tapi ketika ini sudah tua bangka masih tidak salat, bacakanlah ayat-ayat, hadis-hadis, tertunduk dia. Itu pun sudah durhaka. Apakah dibiarkan saja? Tidak. Ya, tidak. Tentu kita doa, menangis kepada Allah. Yang kedua, cari kawan dekat orang tua kita, request melalui dia. Seperti itu. Dalilnya mana? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengentel di mana Nabi berada. Ya, sehingga dia tak punya apa-apa Abu Hurairah. Ya. Sahabat kawan-kawanku mereka punya kebun, ini ternak segala macam. Aku tak punya apa-apa, sampai pingsan lapar karena dia ingin mendapatkan hadis Nabi SAW. Namun saat itu ibundanya masih kafir. Apakah dia pulang yang dalam Quran dalam dadanya ada 30 juz, ada jutaan hadis Nabi, pernah ceramah? Dia tetap bakti kepada emaknya yang masih non muslim. Ya. Pada suatu ketika dia menghadap Rasul menangis, ya Rasul, siang malam mengikuti engkau di mana engkau berada. Tapi gak kini orang yang melahirkan aku masih kafir, belum beriman kepada Allah dan engkau. Menangis dia. Maka Rasul mengangkat tangan. Rasul mengangkat tangan untuk mendoakan maknya Abu Hurairah. Bukan dia mengaminkan, dia lari sekencang-kencangnya ke rumah dengan tekad keyakinan doa Nabi lebih dahulu sampai ke rumahku ketimbang tubuh ini dengan lari begitu kencang ke rumah. Sampai di rumah dia ketuk pintu, mak. Kata maknya, wahai Abu Hurairah, tunggu di luar dahulu, makmu masih mandi. Kenapa? Rumah kecil, paling dikasih sekedar kain satir saja dengan gentong untuk mandi. Selesai mandi, masuk Abu Hurairah. Kata maknya, hantar aku menghadap orang yang kau sayangi itu, Muhammad SAW. Aku mau masuk Islam. Subhanallah. Pernahkah Abu Hurairah ceramah yang 30 juz dan jutaan hadis di dalam dadanya? Tidak pernah. Tapi dia tetap berbakti kepada maknya hari-hari seperti itu. Ya, maka hadirin rahimakumullah, terkadang kita lihat di masyarakat anak ketika bujang luar biasa baktinya, tetapi setelah menikah, setelah punya istri, sudah berubahlah si anak laki-laki ini. Dia tidak paham bahwa anak laki-laki sampai kapanpun tetap milik mak bapak. Anak perempuan, ya ibu-ibu, milik ayah ibu ketika gadis. Setelah menikah sudah milik suami, sebab sudah diserahkan. Dan suami sudah menjawab, ku terima. Di balik qabil tu nikahaha wa tazwijaha, dunia akhirat ku terima. Wahai bapak mertua yang dahulunya di pundakmu, sekarang di pundak aku, dunia akhirat. Maka baktinya bertambah selain kepada kedua orang tua, kepada suami, sudah milik suami. Ya, untuk itulah salah kalau sudah menikah, istri mau dibawa kemana saja hak suami, tidak boleh kita melarang, sudah milik dia. Tapi tadi kan anak semata wayangku perempuan, hana-hananya, itu anak tunggal perempuan, sebelum nikah rembukan dulu. Nah, ini anak kesayangan aku, susah mendapatkan dia ini, satu-satunya perempuan. Kalau bisa permintaan. Nah, setelah nikah nanti tinggal di Lampung saja, kan rumah di Kalimantan, di Lampung saja, sudah tak buatin rumah, boleh dia. Tapi kalau enggak, hak dia, sudah milik dia. Ini kadang membuat pecah dalam rumah tangga, mempertahankan anak perempuan untuk tinggal bersama kita. Itu milik dia, milik suami. Maka hadirin, ketika orang lebih perhatian kepada istri ketimbang kepada ibu, nah ini bahaya. Maka kasih tahu kepada istri kita, kau wanita nomor 2. Nomor 1, perempuan itu adalah ibuku dan ibumu, mak mertua. Itu nomor 1. Perempuan urutan istri kedua. Urutan ketiga,
Kalau mau diurus perempuan ini mak dan mak mertua yang perempuan. Yang kedua istri. Yang ketiga baru anak perempuan. Baru yang keempat bibi, bude, boleh ya, ponakan, adik. Urutannya itu. So pesan Nabi sebelum meninggal salah satu an-nisa. An-nisa, muliakan wanita, jangan sakiti mereka. Pertama muliakan ibu dan termasuk ibu mertua, yang kedua istri, yang ketiga anak perempuan. Sampai dijanjikan kalau punya anak perempuan didik menjadi wanita saleh. Dalam hadis Bukhari, nama kita sudah tercatat sebagai calon penghuni surga. Hadis Bukhari. Seperti itu. Ya. Karena dengan datang Islam diangkat derajat wanita. Sehingga ibu 3 kali disebutkan, baru bapak. Maka hadirin rahimakumullah, apabila ini terjadi pada seseorang, lebih perhatian kepada istrinya ketimbang ibu, termasuk ibu mertua. Bahaya. Ada satu kalimat khutbah Nabi selesai pemakaman. Selesai pemakaman, Nabi tidak langsung pulang. Nabi berkhutbah sejenak. Apa bunyinya? Man faddala zawjatahu ala ummihi. Siapa yang lebih perhatian, lebih sayang kepada bininya ketimbang kepada ibunya, fa alaihi la'natullah. Wajib bagi si anak mendapatkan laknat Allah, kutukan Allah. Yang lebih dahsyat lagi yang kedua, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah dia, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nol. Jidat hitam banyak sujud, berzikir tidak pernah tinggal, Quran berjus-jus tiap hari, ya, sedekah bertaburan, berlapiskan emas masjid ad-du'a ini, ya, tahajud 100 rakaat. Tetapi ketika kedua orang tua atau salah satu atau kedua mertua tak ridho, kan nol semua. Bahkan ada hadis tadi, ada 3 yang akan membuat sia-sia tadi semua amal ibadah: syirik, durhaka pada orang tua, dan lari dari medan pertempuran. Hadis Tabrani. Seperti itu. Ini yang dianggap sepele. Wajar hadirin rahimakumullah, ketika Jibril, ya, hadis Jibril panjang. Jibril datang bertanya tentang rukun Islam, dijawab Nabi 5. Rukun iman dijawab 6. Tentang ihsan, anta'budallah, beribadahlah kepada Allah ka'annaka tarau, seolah-olah kau melihat Allah. Kalau Nabi saya yakin Allah melihat engkau. Ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat, engkau yang bertanya dan aku yang ditanya, kita dua tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ketika ditanya wa ma imaratuha, tanda-tanda kiamat itu apa? Jawaban pertama dari Nabi, antalida amatu rabbataha. Ya, antalida amatu rabbataha. Anak-anak akan memperlakukan kedua orang tuanya, termasuk mertuanya, terlebih lagi emaknya, seperti pembantu. Sudah ada di rumah kita ini tanda-tanda kiamat itu. Ngambek, ya, marah, singut. Mak, sudah dicuci belum baju? Kok nyetrikanya nggak licin? Ini kan berkata, padahal Allah SWT sudah nyatakan apa di dalam Al-Quranul Karim, ya, kita diperintahkan wa kullahuma qaulan karimah. Kata-kata santun, kata-kata lemah lembut, wa in kana zaliman, wa in kana zaliman. Berkata santun lemah lembut walaupun orang tua itu zalim. Seperti itu. Ini sudah ada di rumah kita. Yang ngambek, yang singut. Nah, lebaran sudah kumpul semua. Kenapa kiaimu belum datang? Yang tertua, dia singut dengan bapaknya karena sesuatu. Tidak ada singut-singut, tidak ada. Terlebih lagi anak laki-laki,
yang saya dapatkan ketika belajar kitab Anwarul Masalik dengan Mufti Habibur Rahman kelas 3 di Pakistan. Ya, kita pikir. Guru kami Mufti Habib ini menyampaikan, anak laki-laki apabila sudah baligh tidak wajib lagi orang tua memberi makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kalau anak perempuan dan yang masih kecil-kecil wajib, masih gadis, tapi sampai ke gerbang nikah. Jadi kalau anak laki-laki, misalnya orang tuanya sudah pensiun, tidak bisa banyak cari duit, buat SMA saja kamu tidak bisa kuliah, tidak ada singut-singut. Kalau mau kuliah cari sendiri, sudah balik. Mau beli HP, mau beli motor, tidak ada singut-singut, tidak ada. Anda jangankan motor, ndak aku kasih makan minum ndak berdosa lagi, kau lanang. Seperti itu duduk fikihnya. Tetapi yang namanya orang tua hadirin, kalau mampu dikuliahkan, dibuatkan rumah, jika perlu dikasih usaha, itu sudah sifat ihsan. Orang tua bonus pahala dari Allah untuk kita selaku orang tua. Ini harus disampaikan ke anak-anak muda supaya mereka paham. Yang laki-laki tidak ada ngambak, singut, sakit hati, ya, karena kita ini anak laki-laki. Kuliah saya sendiri, berumah sendiri, biaya nikah sendiri, ya. Orang tua sudah sakit-sakitan, sudah pensiun, tidak bisa cari banyak duit lagi. Jangankan semua itu Anda, kau sudah balik, enggak kau kasih makan minum, kau cari sendiri, tidak berdosa ya, ayah ibu. Nah ini harus apa? Maka kadang-kadang kalau saya dapat tugas khotib, kadang-kadang bulan ini itu judul, bulan depan itu juga. Karena kalau ini kan rata-rata wong tua, anak-anak muda. Kalau Jumatan kan bujang-bujang kumpul semua. Kalau di sekolah apalagi di SMA misalnya, di Islamic Center itu kan banyak anak sekolah itu. Kesempatan menyampaikan kepada mereka berulang-ulang terus tiap bulan. Khutbah lagi judulnya sama lagi, sampaikan lagi itu. Ya. Nah, hadirin berapa banyak dengan adanya anak sebagai qurrata ayun, menyejukkan mata hati, menggandeng ayah ibunya ke surga dengan kesolehan anak-anaknya. Tapi berapa banyak di dunia sudah menyiksa sehingga jatuh stroke, naik terus darah bapaknya. Akhirnya di neraka pun, di akhirat pun akan menang di mahkamah Allah. Sehingga berapa banyak karena anak orang tuanya yang ahli ibadah diseret mahkamah Allah. Sebab ada hadis Nabi dalam kitab Tanqiqul Hasis, man taraka waladahu jahilan kullu amalin alaihi. Siapa yang meninggalkan anak bodoh, tidak paham agama, tidak berakhlak, ya, sehingga mereka terjerumus dalam maksiat dan dosa, maka semua dosanya akan ditanggung oleh kedua orang tuanya dan akan diseret di mahkamah Allah atas pertanggungan jawaban amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang beriman, jaga dirimu, jangan cukup dirimu ahli ibadah, tapi wa ahlikum, ahli keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu manusia itu sendiri dan batu. Maka hadirin rahmatullah, ya, kita langsung lengkapkan saja. Lalu bagaimana kalau saya pernah mendurhakai orang tua, sementara orang tua saya meninggal? Pertanyaan ini pernah ada di zaman Nabi. Ya Rasul, saya pernah mendurhakai, belum pernah bakti, namun orang tua sudah meninggal. Maka Nabi balik bertanya, masih hidupkah keluarga ayah ibu? Nah, itu. Kita lihat. Hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Apakah masih bisa atau mungkinkah kita mendapatkan ridho kedua orang tuanya setelah keduanya wafat? Qila lahu bala, kenapa tidak? Ya. Atau mungkin kita masih kecil, orang tua kita meninggal, dua-dua sesuatu. Setelah ada kelapangan, kadang kita menghayal memberangkatkan mereka umroh,
ya, menyenangkan hati mereka. Tapi orang yang ingin kita senangkan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, tinggal khayalan saja. Maka masih bisa, kata Nabi, masih bisa, ya, dengan cara 5. Karena hak orang tua ketika masih hidup yang harus kita tunaikan 10. Setelah meninggal dunia tinggal 5. 5 ini jalankan, insya Allah. Kita yang mungkin pernah berkata kasar, atau kalau orang dahulu kita dijodohkan namun kita tidak mau dengan itu, kita mau dengan pilihan kita, sehingga ada ganjalan orang tua kita dengan anak kawannya, bisa saja menunggu. Maka hadirin, pertama caranya ayyakuna alwaladu salihan fi nafsi. Jadikan diri kita anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin bakti ketika mereka sudah meninggal, ya, termasuk mungkin dulu pernah durhaka namun belum sempat minta maaf, sudah meninggal dunia keduanya atau salah satu. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma, sambung silaturahim dengan keluarga ayah ibu kita. Pak D, Pak L, Bu D, Bu L, Pak Balak, Pak Luni, itu kan bapak juga. Ya, salaman nama Bu D, Bu L kita tidak batal, mak juga itu. Ya, Pak D, Pak L ini wali hakiki, bukan wali hakim. Ketika bapak berhalangan, Pak D, Pak L ini ponakan kita bisa jadi walinya, wali asli loh. Wali hakiki, bukan wali hakim. Bapak juga. Ini. Kenapa? Ketika orang tuanya masih hidup, masih rukun, tetapi berapa banyak ketika orang tua meninggal, antara Pak D, Pak Li dengan ponakan ribut rebutan harta warisan, banyak terjadi. Maka pesan Nabi, jaga silaturahim dengan mereka setelah orang tua meninggal. Yang ketiga, wa asdiqa'ahuma, jaga ukhuwah Islamiyah dengan kawan-kawan ayahmu. Kita nikahkan anak, oh dulu tuh kawan papa waktu ngajar di sekolah dulu, kawan waktu kerja, kawan waktu dia kuliah, kawan dia waktu merantau dahulu. Undang, sakit kunjung, kawan-kawan. Orang tua kita masih sudah meninggal, tapi kawan-kawannya masih hidup, ikutlah, undang, berbagi kebahagiaan. Yang ketiga, wa yatasaddaqa anhuma, sedekah selalu untuknya. Mau tiap Jumat boleh, atau setiap gajian sisihkan untuk mereka berdua. Yang keempatnya, sedekah khususan untuk mak bapak. Tidak bisa tiap hari, tiap minggu, ya minimal setiap bulan. Gajian sisihkan untuk almarhum almarhumah yang dahulu pernah membuat kita buat dia menangis. Lalu yang kelimanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subuh tadi sudah baca doa ini belum? Dalam doa. Kalau belum, ya jangan sampai zuhur nanti tidak. Sebab kewajiban kita ke-10. Kalau orang tua masih hidup, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kewajiban kita yang ke-5, kalau orang tua sudah meninggal, tetap Rabbighfirli wa liwalidayya. Doa, segala doa sunnah, tapi doa untuk orang tua hukumnya wajib. Kita lihat, wa qala ba'du sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian sahabat meriwayatkan, annahu qala, apa yang disampaikan? Tarkud du'a lil walidain yudhikul aisalal walad, meninggalkan doa atau tidak mendoakan kedua orang tua, salah satunya dengan Rabbighfirli wa liwalidayya, akan menyempitkan kehidupan si anak, menyempitkan rezeki si anak. Walaupun kita ahli ibadah bagus, hanya satu saja doa, segala doa dia panjatkan, hanya satu, Rabbighfirli wa liwalidayya, tidak dia aturkan atau kelupaan atau tidak tahu, maka
hidupnya akan susah, termasuk sakit-sakitan, ya, termasuk juga usaha sini sana sini yang dijadikan tumbal pandemi. Ya, penyebab pertama selain tidak taat kau durhakan orang tuamu, atau tidak durhaka kau lupa Rabbighfirli wali walidayya. Jadi kalau bisa 5 waktu minimal sekali. Walaupun ada penekanan 3 kali kita mengulangnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka hadirin rahimallah. Itulah 5 ya yang kita sampaikan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Jangan sekali-kali, jangankan berbakti, ya, memandang, kata Nabi, ke wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, pahala haji dan umroh sudah dapatkan. Tercengang gitu ya, berapa banyak haji umroh. Tidak ingatkah kau dahulu rajin salat Isra, pahala haji umrah tamamah. Yang kedua, ketika kau ke rumah orang tuamu, kau pandang wajah yang sudah keriput, yang sudah tua, itu dengan pandangan kasih sayang, saat itu pahala haji umrah sudah kau dapatkan. Tapi jangan mandang aja tapi gak ngasih duit. Mandang aja, kasih, mandangnya saya begitu, apalagi ngasih uang lah. Harta, segala harta kan dihisap, harta yang halal kan dihisap, harta yang haram langsung azab. Kecuali 3 harta yang tidak akan dihisap. Pertama, yang sudah kita infakkan di jalan Allah, masjid, panti asuhan, yatim piatu, pondok pesantren. Pertama. Yang kedua, makanan minuman yang sudah dihidangkan untuk tamu, yang kelihatan Idul Fitri, semua dikeluarkan. Toples-toples, walaupun hanya ngambil 1, makanan yang sudah dihidangkan tidak akan dihisap. Yang ketiga, uang atau harta yang sudah kita gunakan untuk bapak-bapak tidak akan dihisap, pahala berlipat-lipat. Jadi jangan sekali mak kita sakit, datang mengutang duit untuk ke puskesmas, lalu mengutang, ya mak, mengutang ya berapa mak? 100.000. Aku pamit dulu sama biniku, boleh apa enggak ya? Kalau ketemu laki-laki seperti ini, potong aja bonggol kau. Untuk apa? Nggak ada pamit-pamit sama bini. Ya mak, tak usah ngutang, keluarkan tabungan. Allah akan ganti DP-nya di dunia. Uang tabungan itu yang untuk berobat mak bapak, dan pelunasannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberitahu istri boleh. Ya, tapi izin enggak. Kalau boleh kasih, kalau enggak boleh. Ya, nah ini kita harus ingat, anak lanang milik mak bapak. Enggak ada harus izin, kalau diizinkan baru ngasih, enggak diizinkan bini. Seperti itu. Maka ibu-ibu, jangan halangi suami kalian membuka gerbang surga untuk bakti kepada mak bapak. Biarkan ibu-ibu nomor 2. Jangan maksud bentar mama, bentar mama, aku kapan? Kau adalah nomor 2 ibu-ibu, ya. Jangan halangi suamimu untuk membuka gerbang surga. Sudah gerbang surga terbuka, jembatannya bakti kepada bapak. Ibu-ibu akan digandeng oleh suami nanti menuju surga itu. Ya, baik hadirin, waktunya sudah memasuki waktu Isra, kita buka pertanyaan. Yang bertanya silakan. Tapi untuk doa memang ada mengatakan 3, tapi ada menekankan 5, ini ada. Ya, tanda syukur kita, tanda wujud syukur kita kepada Allah, salat 5 waktu. Kalau tanda syukur kita orang tua 5 kali kita berdoa. Ada yang mengatakan sekali cukup, ada yang mengatakan 3, mengatakan 5-nya ada. Sehingga para habaib menekankan yang 5. Rabbighfirli wali walidayya itu 5 kali diulang. Habaib itu. Tapi minimalnya 1 kali sudah cukup. Yang zuhur nanti, asar sekalian doa. Maka jangan sampai tinggal, karena kewajiban kita yang ke-10 ketika orang tua masih hidup, yang ke-5 adalah ketika orang tua sudah meninggal, mendoakan dengan Rabbighfirli wali walidayya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kadang-kadang kita baik secara langsung, tidak langsung, ataupun kita kadang-kadang lihat di media sosial. Alhamdulillah berkat doa istri saya hari ini berhasil mengerjakan sesuatu. Nah, apakah itu bukan termasuk daripada melupakan daripada doa Ibu? ketika ibu
Ya, juga bilang berkat doa ibu dan istri saya. Ingat kan pesan Nabi sebelum wafat, ummati as-salah an-nisa wa ma malakat aimanukum. Wahai umatku, jangan tinggalkan salat. Ya, yang kedua muliakan wanita, jangan sakiti mereka. Urutannya berapa? Ibu kita, ibu mertua, lalu istri, baru anak perempuan. Jadi istri urutan kedua, anak perempuan urutan ketiga. Yang keempatnya selain mereka ini. Lalu wa ma malakat aimanukum, hendaklah setiap pemimpin memperhatikan kesejahteraan anak buahnya atau rakyatnya. Termasuk kita juga. Kesejahteraan, kebahagiaan anak bini. Seperti itu. Jadi kalau mau ini berkat doa ibu dan istri saya, berkat perjuangan doa wanita di rumah, jadi ibu dan istri saya. Itulah apa-apa bini, maknya sehebat ibadah ridha Allah itu bukan dalam ridha suami bini, ridha Allah dalam ridha ibu. Ya, kalau ada perhatian lebih kepada emaknya, tapi kita nggak boleh timpang. Emak kita diperhatikan khusus, emak mertua juga. Jangan emak datang ikan simbang, ada apa, ayam penyet, ayam penyot, bekekek, bekokok. Emak mertua datang, ikan asin, ikan pedal, tinggal kepalanya lagi. Nah, boleh. Itu emak juga. Ya. Bagi yang mak sudah meninggal orang tua, masih hidup mertua, bakti, sama nilai pahala. Seperti itu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang saya tanya. Ya, waalaikumsalam. Apakah ini termasuk kalau kita bapak tiri atau ibu tiri? Satu. Kedua, Pak Ustaz, saya catakan Pak Ustaz. Bagaimana tindakan kita apabila kita selalu menyapa salah satu tetangga kita, tapi tetangga kita masih juga tidak ini pas kita sapa baik-baik atau apa. Ya. Jadi kita masih tidak apakah batas begitu aja tindakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapaknya istrinya 4. 4-empatnya harus kita muliakan. Mak juga. Sampai kapan hari kiamat pun tidak bisa kita nikahi. Ini mak. Yang pernah dinikahi oleh bapak kita tidak boleh kita nikahi. Tetap mak. Walaupun dia sudah dicerai oleh bapak kita, ya, seperti itu. Bapak saya istrinya 2. Yang Lampung mak saya, yang Jaseng ibu mak kita. Tetap kami berbakti pada, seperti itu. Nah, dan ketika menceritakan ayah kita punya bini lebih dari 1, jangan malu, bukan aib. Ya, aib itu kalau dia berzina, kalau dia bisa berlaku adil, tidak jadi masalah. Seperti itu. Tapi bukan berarti pulang nanti mencari bini tambahan. Yang mau silakan. Tapi kalau nggak adil, orang berdiri tegak di padang mahsyar, dia berdiri, nah jalannya miring. Nah, ketahuan punya bini lebih 1, tidak adil. Seperti itu, ya. Jadi mak tiri, pak tiri itu bapak juga, mak juga. Ya. Seperti itu. Bapak kita meninggal, mak kita kagak lagi, ini bapak juga nih. Nah, dia menikah dengan ibu kita. Seperti itu. Lalu tetangga di zaman Nabi itu sudah ada, ya Rasul, aku baik dengan tetangga. Setiap aku baik dia tetap zalim katanya. Itu ketegur, macam puh. Tapi itu kata Nabi, tetap terus kau berbuat baik, maka dosa terbeban dengan dia. Kalau kata kita puh, kata dia pah, kata kita. Dua-duanya dapat dosa. Di zaman Nabi sudah ada gitu. Kata kau tetap terus berbuat baik, dosa terbeban dengan dia. Itu. Jangan dia melengos ke kiri, kita ke kanan. Sami mawon podo goh gawo. Sudah doanya dapat dosa. Masih ada lagi? Sudah masuk Isra belum? Ya berapa Isra? 26. Lewat 15 ya? Ya, masih ada waktu panjang. Silakan tanya. Nah, salah satu durhaka saya ada kelupaan. Mak di kampung, mak bapak di kampung, dibawa ke kota, dibuatkan kamar. Lalu hari-hari suami istri kerja, mak bapak kita ngasuh anak kita.
Ini durhaka. Kapan dia mau pengajian, kapan dia mau tahajud? Nah, dari bayi merah. Sehingga manggil neneknya mak, manggil mak kandungnya tante. Tuh mama pulang, tante. Karena dia yang dilihatlah nenek ini. Ini. Dulu sibuk urus, kita sudah tua, harus kapan yang baca Quran? Kita paham kalau anak sudah demam, sudah ke dokter masih demam. Malam dia tidak tidur, siang dia tidur. Nah, semalaman kita duduk dia menangis sampai sakit, kena apa? Gendong mereka gantian. Begitu. Apalagi sudah matanya sudah hitam tidak kelihatan lagi. Tak step aja. Oh, ketar-ketir. Sementara orang tuanya masih kerja. Kalau begitu, Dinda, kau berhenti kerja, kau cari duit, urusan. Apa artinya banyak kalau anak kita tidak benar nanti? Atau kena ikatan dinas nggak boleh lepas, dendanya besar. Kan ada duit suami istri kerja, panggil baby sister, emak bapak kita pengawasnya. Kenapa nangis? Sudah mandi belum? Dia yang ngurus, kan ada duit. Suami istri kerja. Ini durhaka, termasuk memasukkan orang tua di panti jompo. Itu yang saya sampaikan terus di di Natar itu. Karena saya sering ceramah di situ dengan Pak Bambang kalau nggak salah. Kalau sebelum ganti kepala panti jompo itu, kalau orang tua mereka menengok, Pak Bambang suruh rayulah mereka untuk membawa pulang. Di panti asuhan misalnya dari emas, gelasnya dari intan, piringnya pun dari emas. Ketika di panti jompo, setetes air susu ibu tak akan terbalas. Setetes keringat ayah keluar rumah mencari nafkah tak akan terbalas. Yang mereka inginkan ketika tua adalah perhatian dan kasih sayang. Sudah kembali ke kanak-kanakan, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Ya, saya teringat betul. Saya dengan istri waktu itu masih pengantin baru makan bareng. Dan saya tahu mak saya sudah makan duluan. Mak saya keluar dari kamar, lewat. Udah, mak, mengan mak. Kata mak saya, Masya Allah anak. Alangkah hanggumnya, alangkah senangnya saya. Padahal hanya negur, mak, mengan mak, makan mak. Kalau enggak, jojong cekak-cekik mak kita kayak nggak kelihatan lagi. Bini aja kelihatan di depan, pengantin baru kan. Saya nggak sengaja memang saya, mak kelihatan, mak, mengan. Saya sudah tahu dia makan. Mak ngelus dada, Masya Allah, nah senangnya hati. Masih ada perhatian. Ya, kita kasihlah martabak ada satu kota yang paling enak. Enggak habis, seiris pun enggak habis. Tapi perhatian martabak. Udah dia suka martabak misalnya. Itu yang dia kehendaki. Kita punya mobil mewah, ajaklah dia jalan tiap hari. Enggak, sakit, ikut di rumah saja. Ya. Tapi sifat ngajaknya itu, yang perhatiannya itu, yang mereka kehendaki, kembali lagi ke sifat kanak-kanakan. Itulah yang akan membuat kita dibukakan kata Allah, Ridwan, buka lebar lagi surga, Malik, gembok neraka. Seperti itu. Ya. Ini yang harus disampaikan sekarang di mana-mana. Kita sudah tahu fitnah hari kiamat sudah ada. Jadi anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya seperti pembantu. Padahal ketika menghadap ayah terutama dan ibu seperti rakyat menghadap raja, penuh takzim dan hormat. Seperti itu. Baik, ada sekarang enggak. Bapaknya nyari rokok mana? Sudah kudut pak. Rokok bapaknya pun diudut mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suatu kasus di mana pada akhir tahun ini sedang ada pandemi, sedangkan orang tua dia itu sangat rindu sekali untuk kita hadir di berhadapan bertemu walaupun kita sudah misalnya video call gitu. Namun suatu hal karena misalnya seorang ASN itu belum dapat cuti dan berdosa, misalnya permintaan ibu tadi tidak kita turuti, misalnya dia ingin ketemu atau ingin suruh pulang gitu misalnya, kita berdosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tidak dapat cuti. Usahakan dapat cuti walaupun sehari.
Jika perlu bayar untuk cuci itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang layak, ini sekedar saja, berhenti dari kerja. Kalau nggak boleh dengan emak saya mau berhenti, Pak Kepala atau Pak Ketua, Pak Direktur. Seperti. Tapi kalau tidak ada hanya satu-satunya, hanya pekerjaan itulah sebagai ikhtiar mencari nafkah, ya berusaha merayu bagaimana. Jika perlu untuk gantinya nanti saya siapkan karyawan lain misalnya, berupaya untuk memenuhi. Ya. Sebab kewajiban kita ke orang tua di antara 10 itu, saya bacakan ya. Kenapa saya berani mengatakan sampai boleh berhenti kerja? Ini saya berani mengatakan karena ada. Iza da'ahu ajabahu wa hadarau. Kewajiban anak ke orang tua yang keempat, ar-rabi'u iza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Jika orang tua manggil saja sebentar, bukan untuk bertemu kena rindu, maka wajib menjawab ya dan datangi dan temui. Kewajiban kita yang keempat. Ya, manggil mak, apa Isnin? Ya mak, ada apa mak? Ini wajib. Jawab dan datang. Jawab telepon tuh kalau dia upayakan. Kalau kita ada pekerjaan yang layak ini sekedar ini, berhenti kita. Dah. Saya guru misal, pegawai negeri, cuti, pensiun diri. Kalau itu terus yang terjadi, menahan rindu. Sementara izin sehari pun tidak boleh. Oh, tapi kan ada hari Sabtu Minggu, masa tidak sempat? Seperti, tambahannya 1 hari karena 3 hari, tidak boleh berhenti. Tapi kalau hanya pekerjaan, berusaha merayu kepala atau apa untuk temui orang tua itu. Dan ingat hadirin, bakti ke orang tua tidak mesti tinggal dengan kita. Di mana dia nyaman di kampung atau dengan adik yang bungsu, tidak apa-apa. Tapi kewajiban kita perhatikan keperluannya, perhatian dan kasih sayang. Kalau dia menginginkan, bayangkan kawan saya orang Amerika dahulu, ya rindu terus semuanya, seminggu harus nelpon, maka sengaja diberi izin kalau nggak ada uang dipinjemin dulu untuk nelpon. Nah tahun 94 kan belum ada HP yang booming seperti ini, maka masih telepon yang bayar itu. Ya, dia harus telepon orang tuanya, walaupun hanya mendengar assalamualaikum, apa kabar, sudah cukup. Sampai ditekankan guru harus mengingatkan telepon. So, itu kebaktian. Jangan sampai penghambat untuk menghafal Quran dengan orang tuanya. Kenapa? Kok minggu ini harusnya jadwal nelpon nggak nelpon? Seperti itu Pak ya. Jadi kewajiban keempat, ketika dia manggil atau kangen, jawab dan datang. Iza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Seperti itu. Dan 10 kewajiban anak ke orang tua sudah saya sampaikan, ya, sudah ada YouTube-nya waktu itu, sudah ada. Kewajiban 10 kewajiban anak kita kepada orang tua kita. Kalau masih hidup 10, kalau sudah meninggal yang 5 tadi yang sudah kita sampaikan. Masih ada? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami, dosa kaum muslimin muslimat baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wabil khusus keluarga kami yang sudah mendahului kami. Terlebih lagi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dua manusia yang tidak ada gantinya kemanapun kami mencarinya di muka bumi ini ayah dan ibu kami. Seandainya Allah mereka masih hidup, jaga kesehatan di usia senjanya, jadikan dia ahli ibadah dan ahli taubat. Terimalah ibadah dan taubatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya orang tua kami kedua-duanya atau salah satu sudah meninggal, dengan kerendahan hati ya Allah, ampunkan seluruh dosanya. Bebaskan mereka dari fitnah dan azab kubur. Jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, hampir seluruh kami ini pernah mendurhakai kedua orang tua kami, atau pernah kami membantah, atau ada sikap perilaku kami yang membuat ada ganjalan, atau pernah membuat mereka bersedih atau menangis.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maafkan khilaf dan salah kami, berikan kesempatan bagi kami untuk melebur dosa-dosa itu ya Allah. Walaupun bakti kami tidak bisa membalas setetes air susu ibu, walaupun kami gendong 7 kali tawaf ibu kami, lalu bapa kami 7 kali sa'i, ternyata satu sempakan di perut ibu takkan terbalas, satu sendi lelah letih ayah mencari nafkah takkan terbalas. Hanya Engkau mampu membalasnya. Kamu takut ya Allah, kerana ridha Engkau kau letakkan di dalam ridha kedua orang tua kami. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, terkadang kami menghayal ya Allah, berbakti adalah memandang wajah keduanya ketika tua. Kami ingin mendapatkan ganjaran dari Engkau, tapi orang yang ingin kami baktikan atau kami ingin senangkan sudah Kau panggil. Kami terima takdir-Mu ya Rahman, tapi mohon kedua orang tua kami yang belum sempat kami senangkan di dunia, karena kami masih kecil atau kami dahulu kami masih susah. Setelah ada kelapangan, terkadang kami menghayal membahagiakan keduanya. Namun orang yang ingin kami bahagiakan sudah Kau panggil. Kami terima takdir-Mu ya Allah, tapi mohon orang tua kami yang belum sempat kami bahagiakan, tolong bahagiakan di alam kuburnya, dalam bentuk Kau ampunkan dosa-dosanya, Kau jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau titipkan amanah yang sangat berat kepada kami, putra-putri kami. Tolong kami, bimbing kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan anak-anak kami, keluarga kami anak yang saleh dan salehah. Di manapun mereka berada, lindungilah jiwa dan raganya. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya masih ada anak kami yang belum taat kepada Engkau, masih berdurhaka kepada kami, mohon beri hidayah kepada mereka ya Allah. Kami takut kalau mereka akan menyeret kami ke jurang neraka-Mu. Ya Allah, tentu sangat mudah bagi Engkau memberikan hidayah kepada anak-anak kami yang belum taat dan masih menyakiti kami. Ya Allah, sangat mudah bagi mereka Engkau memberikan hidayah pada mereka. Berikan hidayah ya Allah. Bukankah mereka lahir dari rahim seorang wanita muslimah? Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur kami, berkahi kesehatan kami, rezeki kami, harta benda kami, pekerjaan usaha kami, anak cucu, keluarga dan keturunan kami dan waktu kami. Jauhkan kami dari musibah, wabah dan bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Falka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.